Oke, ada yang belum di absen? Sudah semua? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, apa kalian ada yang sakit? Tidak. Semua sehat ya? Sehat. Berarti siap untuk belajar. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ada ice break. Ya, ice break. Jadi itu namanya tepuk fokus. Ya, jadi tepuk fokus. Oke, yang tepuk fokusnya akan Ibu tuliskan dulu di papan sebentar. Jadi di sini tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ada siap belajar. Nah, contohnya itu adalah tepuk 1, oh yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, sudah? Mari kita tes dulu, berdiri. Ayo kita coba ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, perlu uji coba lagi? Ya. Oke, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian dulu. Berarti kalian sudah siap belajar. Sekarang Ibu hapus ya. Ya, Ibu hapus. Ya. Siapa yang tidak konsentrasi pagi ini? Kita tes dulu sekali. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah ya? Kita mulai, siap? Siap? Siap. Ya, harus semangat. Pagi-pagi itu harus semangat. Oke, tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 4. Wow, bagus sekali konsentrasinya. Silakan juga ya. Oke. Terima kasih. Kalian sudah berkonsentrasi pagi ini. Pagi ini kita belajar apa ya? Sejarah Indonesia. Jadi sesuai dengan pertemuan minggu lalu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu memahami dampak kompleks penjajahan Belanda di Indonesia melalui pendekatan problem-based learning. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang bagaimana dampak dari penjajahan koloni. Ya, sebelum kita ke topik yang selanjutnya, nah di sini ada, ya itu kira-kira gambar apa ya? Tebu. Nah, kita coba jawab pertanyaan ini. Tahukah kalian apa saja dampak kolonialisme di Indonesia? Ada yang tahu? Dampaknya itu pasti ada dua, ada yang positif dan negatif. Kira-kira yang salah satu itu bisa ada yang menyebutkan dampaknya?
Silakan. Kira-kira dampaknya apa? Bagi dampak positif Iya. warga Indonesia tuh lebih tahu mengenai tanaman-tanaman karena kan waktu itu pernah ada tanam paksa, mereka lebih tahu tanaman dari Iya. Jadi salah satu dampak positifnya itu adalah mengetahui berbagai macam jenis tanaman. Ada lagi? Ya, silakan Dendra. Dari segi positif juga, Ya. dengan adanya kolonialisme, terbentuknya sistem pemerintahan di Indonesia dan juga terwarisnya teknologi dari kolonialisme kepada masyarakat lokal. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk temannya, 2 orang temannya. Nah, dampak kolonialisme itu selain dampak yang disebutkan tadi, ya, salah satunya itu bangsa Indonesia itu mengenal beberapa jenis tanaman. Salah satunya itu adalah tebu. Apalagi? Cengkeh, pala, kunyit, apalagi? Jahe. Apalagi? Temulawak, apalagi? Nah, gandum. Selain itu saya punya ini. Nah, ada yang tahu ini? Dan kayu manis. Kayu manis itu salah satunya itu adalah yaitu adalah tanaman ekspor yang ditanam di Indonesia. Ini juga adalah salah satu warisan yang diwariskan untuk kita. Ya, itulah kayu manis. Kira-kira kalau masak itu masakan apa ya yang dipakai untuk kayu manis? Kue. Kemudian ada minuman juga. Kalau kita buat opor atau apa itu, isi kayu manis itu sangat lezat sekali ya. Kalau baunya itu lumayan kayak cengkeh, tapi lebih ke rempah-rempah gitu. Coba ya. Ibu di mana kalau iya? Ibu kebetulan punya satu di rumah gitu. Kebetulan kita mengajar di sini ya, kita bawa. Kamu udah pernah nggak? Belum. Ini dia kayu manis. Oke, sudah ya. Itu salah satunya. Nah, kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah bangsa Eropa itu hanya memberikan dampak buruk saja? Iya, jelas tidak. Seperti yang kita ketahui tadi, salah satunya dampak positifnya itu kita mengetahui beraneka ragam jenis tanaman. Dan kita juga mengetahui beberapa teknologi yang dibawa ke Indonesia. Salah satunya itu adalah salah satunya itu sepeda motor, mobil, kemudian perbaikan jalan, ya, telepon, televisi. Itu adalah salah satu bentuk dari dampak positif yang diberikan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, sudah? Next. Nah, di sini dampak sejak awal kedatangan penjajah di Indonesia itu ada banyak kerajaan di Indonesia yang tidak tinggal diam gitu ya. Jadi ada beberapa pergolakan di beberapa daerah. Nah, mereka melakukan perlawanan itu mempertahankan tanah air mereka. Ada beberapa dampaknya. Di sini ada dampaknya itu ada 7. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua ada dampak urbanisasi, yang ketiga ada dampak perkembangan pendidikan di ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada mobilitas, kemudian yang keenam munculnya sentimen rasial. Yang ketujuh ada dampak di bidang politik. Nah, kita bahas yang pertama yaitu dampak dari bidang ekonomi. Silakan disimak sebentar di buku paketnya itu sudah ada. Kira-kira halaman halaman 32. Ya, di sana ada gambar tebu, kopi, tembakau, dan lain sebagainya. Kira-kira dampak dari ekonomi di bidang penjajahan kolonial di Indonesia itu apa?
di bidang ekonomi. Yang itu yang pertama kira-kiranya kalau dampak bidang ekonomi apa ya? Ada yang silakan Hendra. Bagi masyarakat Indonesia tentunya akan ada kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat lokal serta kolonialisme. Sedangkan bagi masyarakat kolonialisme akan terjadi keuntungan yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Ya, salah satunya di bidang ekonomi dengan dibanyaknya beberapa tanaman ekspor yang ditanam di Indonesia, jadi Indonesia itu akan pasti mengalami perubahan ekonomi. Nah, salah satu salah satu gerakan yang dilakukan di Indonesia oleh bangsa Belanda itu adalah kita kenal dengan tanam paksa. Kira-kira tanam paksa itu apa ya? Tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi perekonomian bangsa Belanda yang datang ke Indonesia, mereka menerapkan sistem kultur stelsel, yaitu tanam paksa. Kira-kira ada yang tahu apa itu tanam paksa? Silakan tananya. Baik, tanam paksa adalah sistem. Kalau sudah kita lanjut ke untuk lebih mengetahui wawasan kalian tentang materi ini, jadi Ibu sudah siapkan video ya. Jadi ada beberapa video yang bisa kalian tonton untuk lebih memahami materi tentang dampak penjajahan koloni di Indonesia. Kalau tidak bisa scan barcode di sana, ini bisa di scan barcode-nya. Jadi ada video di YouTube itu dijelaskan secara gamblang, secara detail bagaimana dampak dari penjajahan kolonial Belanda di Indonesia seperti itu. Ya, jadi silakan itu di scan barcode-nya. Sudah ketemu? Sudah? Oke, sambil kalian menonton video di sini, boleh juga di sini Ibu akan menginstruksikan kalian atau menyuruh kalian untuk membentuk sekelompok ya. Jadi kelompok itu 1 sampai 7. Nah, silakan bagi diri kelompok 1 sampai 7. Nanti materinya Ibu yang tentukan yang siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 dan siapa kelompok 3. Ya. Oke, boleh sambil nanti pas di tugas kelompok kalian buka videonya itu, silakan kalian sekarang bagi kelompok kalian dan duduk per kelompok. Ya, silakan. Silakan dibagi 1 sampai 7. Sudah? Nah, kita ke kelompok 1, kelompoknya Dira, kelompok 2 Pasok, kelompok 3 Anggi, kelompok 4 Dendra, kelompok 5 Damayanti, kelompok 6 Senja, kelompok 7 Putri. Gungnya ya. Oke, silakan lihat topiknya di depan. Itu pembagian topiknya itu sesuai dengan kelompok yang kalian dapatkan. Kelompok 1 bidang ekonomi, kelompok 2 urbanisasi, kelompok 3 sosial dan budaya, kelompok 4 kesehatan, kelompok 5 ada mobilitas sosial, kelompok 6 munculnya sentimen sosial, kelompok 7 ada dampak politik. Jadi itu ya. Jadi itu dampak politik. Nah, ini lembar kerjanya, LKPD-nya. Silakan isi nama kelompok. Itu jawab di bawahnya ya. Ini jawabnya langsung di kertas, nggak usah kalian robek lagi. Isi nama kelompok juga ya.
Silakan disesuai dengan tugasnya di sini, tugas aktivitas. Scan video YouTube-nya mana? Oh ya. Ada yang bawa barcode YouTube-nya? Silakan. Minta. Ya. Oke, di sana di LKPD-nya itu silakan kalian buat nama, kemudian silakan dikerjakan tugas aktivitasnya itu. Ya. Oh, itu. Coba ibu buka di sana ya. Coba diulang gini ya. Diskusi itu 10 menit ya. Sampai jam 9. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Oh, itu asesmennya ya? Ya nggak usah. Jadi di buku. Ya. Di buku paketnya ada, di sana ada, ya materinya. Kalau nggak salah ibu halaman ini dia. Ini, ya. Jadi kalian coba diskusikan, ya, tentang ya dampak politik kolonialisme. Nanti tulisan jawabannya buat di sini ya, nggak usah di kertas lempiran. Jadi yang di kamu dampak politiknya yang kamu tekankan di sini ya. Sudah? Siap. Layanan kesehatan. Karena akses kesehatan terbatas, maka akan terjadinya kesenjangan antara masyarakat pribumi serta masyarakat kolonialisme. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Om Santi Santi. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Itu presentasi pertama dari kelompok 4 yang dipresentasikan oleh Dendra, ya. Jadi itu tentang kesehatan. Jadi banyak sekali dampak yang diterapkan di Indonesia itu dalam bidang kesehatan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Ya, silakan berikan satu pertanyaan untuk kelompok 4. Oke, silakan Yoga dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madyoga Saputra. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madyoga Saputra dari kelompok 1 ingin bertanya tentang dampak kolonialisme dari segi kesehatan. Nah, apakah ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mengadaptasi atau mengubah sistem kesehatan kolonial agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka? Oke, mau langsung ditanggapi oleh Dendra? Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Yoga. Nah, pada dasarnya tujuan masyarakat Belanda datang ke Indonesia merupakan pencarian rempah-rempah, dan pada dasarnya juga masyarakat lokal juga menggunakan bahan-bahan herbal untuk dalam penanganan medis. Jadi pada masa itu sebelum mengenal kolonialisme, masyarakat lokal lebih mengutamakan penanganan medis. Namun setelah adanya pengenalan terhadap alat-alat dari medis oleh kolonialisme, masyarakat lokal ataupun pribumi langsung mempelajari sedikit demi sedikit mengenai obat-obatan selain herbal. Ya, seperti itu. Bagaimana? Apa bisa diterima? Yang lain mungkin ada tambahan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 4. Nah,
pada masa kolonial itu juga ada penyakit yang sangat mewabah sekali, yaitu penyakit malaria. Jadi pada saat itu belum penyakit malaria namanya gitu ya. Jadi kita kaum pribumi itu masih belum mengetahui bahwa itu yang disebut dengan penyakit malaria gitu. Jadi pada saat itu dengan kecanggihan teknologi, kemudian banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah jadi dokter, kemudian dengan pengetahuan itu mereka itu mulai meneliti dan membuat sebuah obat, dan dia itu menyimpulkan bahwa penyakit itu disebut dengan penyakit malaria. Dan penyebaran itu kenapa bisa cepat? Warga kita itu tidak tahu bahwa penyebaran penyakit malaria itu bisa terjadi karena sangat cepat seperti itu gitu. Jadi itu cara mereka untuk mengantisipasi. Jadi itu adalah pada saat itu penyakit malaria yang mewabah, yang menyerang di pedesaan maupun di perkotaan. Seperti itu ya, tepuk tangan, terima kasih. Oke, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 6. Senja? Belum. Kelompok 1. Kira-kira kelompok 2? Kelompok 2 mana? Iya, kelompok 2, nggak apa-apa. Dari bidang urbanisasi. Silakan. Dibacakan saja. Perkenalkan, nama saya Niko Mahmati Pramasti dari kelompok 2. Saya akan membacakan dampak dari praktik kolonialisme Belanda. Yang pertama adalah perubahan tata kota. Belanda memperkenalkan struktur administrasi dan kota modern seperti pembangunan jalan, pusat pemerintahan, dan fasilitas publik. Yang kedua adalah politik dan kekuasaan. Kolonialisme Belanda mengakhiri sistem kerajaan tradisional. Banyak kerajaan dipaksa untuk tunduk pada pemerintahan kolonial setelah serangkaian ekspedisi militer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang ketiga adalah pemiskinan desa. Dampak negatifnya, desa-desa yang ada seringkali diabaikan dalam pembangunan karena lebih banyak sumber daya dan perhatian difokuskan pada kota. Itu menyebabkan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, ada satu pertanyaan untuk kelompok 2. Satu pertanyaan, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian hampir semua kelompok sudah presentasi, ya. Jadi kita lanjut ke kesimpulan. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan kita tadi, dari presentasi kelompok kita yang tadi, itu kelompok 1 sampai 7. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Senja. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapat yaitu dampak penjajahan Belanda di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dimana secara ekonomi, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel mengeksploitasi petani untuk keuntungan Belanda sendiri yang menyebabkan kesengsaraan dan ketergantungan pihak Belanda. Nah, sementara dalam urbanisasi terjadi dengan pertumbuhan kota-kota seperti Batavia dan Surabaya sebagai pusat administrasi yang mengubah struktur sosial masyarakatnya. Kemudian dalam bidang pendidikan yang diperkenalkan terbatas untuk golongan tertentu yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pengetahuan, hierarki sosial yang diciptakan oleh kolonialisme. Nah, dalam sistem kelas berbasis ras atau sentimen rasial, Ya. memperburuk ketidakadilan atau menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang terendah. Nah, secara keseluruhan, meskipun ada beberapa pengaruh positif dan dampak negatif penjajahan seperti penindasan dan ketidakadilan, lebih dominan dan mendorong gerakan perlawanan menuju kemerdekaan. Ya, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya ada dampak positif dan negatif, yaitu perjuangan masa Indonesia melawan penjajah itu mencapai kemerdekaan itu penuh dengan kekuatan. Entah itu dari segi positif dan negatif, dampaknya positif dan negatif itu sudah pasti ada. Meskipun bangsa kita itu mengalami kesengsaraan, tapi kita juga dapat melawan
ya bangun bangkit melawan dari penjajah. Kemudian kita bisa memberikan sebuah perlawanan dan sehingga negara kita itu merdeka, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu kesimpulan yang bagus sekali dari Senja. Lanjut. Nah, tadi kita sudah melakukan presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, untuk lebih mengetahui kemampuan kalian itu tentang materi ini seberapa jauh sih, gitu ya. Jadi Ibu ada sedikit soal assessment itu, silakan kalian scan di sana boleh, di sini boleh. Silakan kalian scan, dijawab. Itu bentuknya Google Form, silakan kalian jawab. Kemudian ya, itu dijawab dengan baik. Nah, pas jawabnya itu di soal pertama itu silakan isi nama dan nomor absen ya di form pertamanya. Nah, di sana dah jawabnya. Kan? Sudah ketemu? Sudah. Ya. Di jawabannya itu isi nomor absen dan nama ya. Tesnya ya. Tadi soal nomor 1. Isi nama kamu siapa, terus jawabannya. Ya. Sudah? Silakan diisi. Oke, setelah kalian menjawab asesmen nanti, itu Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah kita tadi belajar 2 jam itu, apakah menyenangkan, apakah sedih, dan lain sebagainya. Ini ada refleksi. Ya, sama. Refleksi itu di barcode juga. Silakan kalian scan barcode refleksinya. Ini boleh di-scan barcode refleksinya. Itu tentang perasaan kalian. Ya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah ini bermanfaat untuk kalian atau bagaimana? Silakan itu direfleksi. Silakan di-scan barcode refleksinya. Sudah? Refleksinya sudah diisi? Ya. Sudah? Refleksinya sudah ya? Sudah di-scan, sudah dikirim? Silakan dikumpulkan tugas LKPD-nya. Kumpulkan. Jadi, untuk materi minggu depan, kita ke bab 2. Ya. Jadi minggu depan kita ke bab 2, yaitu bab 2 tentang pergerakan kebangsaan. Jadi ada pergerakan kebangsaan, ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di Indonesia ya. Jadi ada kebangkitan dari Asia Timur, yaitu tokohnya yang terkenal itu adalah Sun Yat-sen, ada Mahatma Gandhi gitu ya. Di Asia Timur ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pengaruhnya sangat besar sekali terhadap negaranya, serta itu juga berpengaruh ke Indonesia gitu ya. Paham-paham dari Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen yang dari Vietnam, Mahatma Gandhi dari India, kemudian ada Jose Rizal, kemudian ada beberapa tokoh nasional yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap bangsa Indonesia. Jadi itu tolong dipelajari ya, kira-kira siapa sih Sun Yat-sen, siapa sih Mahatma Gandhi gitu ya, dan apa pemikirannya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Dah.
Terima kasih atas dedikasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin ada yang disampaikan? Iya, silakan pertanyaan. Kenapa? Ada apa? Minggu depan materinya tentang tokoh Asia, yaitu tentang Mahatma Gandhi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dengan Parama Santi. Bravo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.